Assalamualaikum. Kembali lagi di ocehan gua sama gua Holis. Apa kabar teman-teman? Sudah lama nggak sekabaran. Kayaknya barusan beberapa video yang lalu ya, nanyain kabar. Ini dan nanyain lagi. Masih di ocehan gua. Di video kali ini bahas random aja ya, nggak ada kutipan yang mau gua bacain gitu loh. Lebih pengen ya bukan ngomentarin ya, ngocehin segala hal, nggak segala hal ya, karena memang gue juga nggak mau lama-lama lah ya, bosen juga kali lo ya, sambil ngopi. Teman-teman yang belum pada ngopi silakan ngopi ya, mau pagi siang sore malam jangan lupa ngopi, yang penting jangan kebanyakan ya, apalagi kalau lo punya mah ya. Bismillah. Nah, ngomongin orang yang seneng ngopi tapi di satu sisi dia punya mah atau asam lambung atau GERD ya. Pokoknya ada gangguan atau masalah di lambung dia gitu loh. Gimana cara ngakalinnya? Biar lo tetap masih bisa nikmatin kopi yang lo minum tanpa harus lo keganggu sama reaksinya setelah lo minum kopi. Ini sih pengalaman gua aja ya. Kalau pengalaman gua, setelah gua berapa kali kena asam lambung gitu kan, gua identifikasi gitu kan, gua urut-urutin gitu loh. Oh ternyata memang nggak bisa orang asam lambung. Lambung ini sih menurut gua ya, pengalaman gua ya. Mungkin kalau penjelasan dokter beda lagi gitu kan. Namanya ya gua tuh siapa ya, ya kan. Yang jelas sih gini, kalau gue tuh dulu pernah kena asam lambung itu karena sebelumnya gua udah makan uduk tuh. Bahasanya itu bukan di uduknya ya, lebih ke santannya katanya. Nah, santan kelapanya itu katanya yang bisa memicu salah satunya ya katanya. Terus ada sambelnya di uduk itu. Ya kan? Katanya orang ada lambung itu memang nggak bisa tuh kena pedes gitu kan. Ini udah santan plus sambel, ya kan? Pas di pagi hari memang perut kosong gitu loh. Nggak ada sebelumnya yang masuk nih, gitu kan? Terus lepas makan uduk, gua hajar tuh kopi tuh. Kopi dingin lagi. Itu nggak bisa bener tuh kalau orang yang punya gangguan lambung itu begitu ya. Jadi gua mikir nih, oh gitu ya. Jadi nggak bisa ya dibarengin-barengin kayak gitu ya dalam satu waktu gitu loh. Berdekatan pun nggak bisa. Misalnya jam 6 lu makan uduk atau jam 6 lu ngopi. Selang sejam 2 jam lu hajar uduk. Lu hajar yang pedas-pedas. Bisa dipastikan langsung tuh sakit tuh. Kalau gue sih ngerasanya gitu ya. Mungkin teman-teman beda. Kalau gue gitu ya. Jadi gue udah dari tahun 2000 berapa gitu loh. Jadi sarapan gue itu lebih ke ya udah nasi putih aja tok gitu loh. Kalaupun uduk itu sesekali. Itu untuk gue terapi ya, karena memang kan namanya orang lambung itu katanya sih. Katanya itu lambungnya itu luka gitu loh. Terus gimana caranya gue untuk recovery biar lambung gue tuh kembali sehat lagi, ya? Itu gue makan lontong tuh, makan yang lembut-lembut tuh. Jadi nggak makan yang lain. Gue makan lontong tok, ya, lontong itu. Kalau nggak nasi bubur, nasi yang lembut gitu. Itu gue cara ngakalinya. Nah setelah beberapa lama baru gue ubah tuh kebiasaan sarapan gue. Yang tadinya gua uduk, lontong sayur ya, pakai sambel, terus habis itu minum kopi. Ini enggak, lebih ke ya gue itu nasi putih plus telur, udah nasi putih plus tempe, nasi putih plus apa gitu loh. Yang penting hindarin pedas di pagi hari sama santan-santan. Kalaupun mau santan, setelahnya itu ada jarak yang cukup lah gitu loh, 3 jam lah. Kalau 2 jam menurut gua sih masih kurang ya, gitu. Tuh, buat teman-teman yang pengen ngopi cuman ada masalah di lambungnya mungkin bisa ikutin cara gue ya gitu loh. Terus juga memang katanya juga lambung itu dari pikiran, asam lambung tuh ya. Gua nggak tahu sih. Kalau ke situ kan susah ya. Lu lagi ada pikiran ya makanya lu kena asam lambung. Ya kalau nggak ada pikiran mah kagak hidup ya. Ya kan?
Terus juga memang orang asam lambung, orang MAH itu tuh nggak bisa kena udara dingin. Udara dingin maksudnya tidur dingin terus lu posisi perut kosong tuh, kagak bisa. Minum kopi dingin tuh dihindarin tuh. Apalagi lu bangun tidur, ya kan ini kebiasaan gue masih inget bener. Jadi gue bangun tidur ada kerjaan, ya kan, nggak minum apa-apa, belum minum air putih segala macam, ada kopi, kopi dingin, gue minum. Pulang-pulang udah tuh reaksinya. Ya jadi buat teman-teman yang mungkin lagi menderita asam lambung mungkin bisa dicoba cara yang gua pakai ya. Kalau gua gitu, karena itu berulang ya, kejadian berulang jadi ya gua ngurut-ngurutin aja, gua identifikasi sendiri. Apa sih? Oh ternyata nggak bisa nih. Habis makan yang asam-asam, ya kan kayak cuka atau buah yang asam terlampau asam gitu loh. Terus setelahnya gua minum kopi, kafein gitu loh. Nah terus juga gua nggak bisa sekarang minum susu putih itu. Gua nggak tahu kenapa. Langsung mual gitu loh. Apa terlampau manis ya? Atau jadi gini, list itu udah manis gitu loh. Itu udah manis. Kalau lo minum susu lagi, manisnya jadi double gitu loh. Gitu. Ini gue bikin konten ada ponakan, ada istri sama ada anak, ya kan? Tuh, apa sih ya? Jadi buat teman-teman mungkin ini ocehan random cuman ada tips yang gua kasih ya. Ini tips dari pengalaman gua aja sebagai yang punya masalah sama lambung ya. Terus juga gua suka sama namanya minum kopi mau pagi, siang, sore atau malam ya. Jadi buat teman-teman tetap jaga kesehatan ya dimanapun kalian berada gitu kan. Kadang kopi itu menjadi apa ya suntikan tenaga gitu loh. Kayaknya gua nggak kurang jereng gitu loh kalau gua belum ngopi gitu loh. Kurang on kalau gua belum ngopi. Nah cuman lu ada masalah lambung. Nah lu tinggal ubah aja tuh sebelum-sebelumnya. Lu tadinya makan apa? Yang jelas harus keisi dulu ya. Harus keisi dulu perut lo itu sama makanan gitu loh. Jadi biar si asam lambung ini nih ada yang diolah gitu loh. Ya kan katanya sih. Ini mah katanya-katanya karena gue ya nonton juga sih ya. Walaupun nggak mendalami. Ini lebih ke pengalaman gue aja. Jadi selama 7 menit ini gue ngocehin pengalaman gue. Cuman nggak apa-apa ya. Apalagi nih? Nggak ada lagi. Oke mungkin segitu aja. Ya. Mungkin berguna lah ya tips dari gue ya pengalaman gue sebagai yang mempunyai masalah sama lambung tapi gue nggak bisa lepas dari kopi setiap hari gimana caranya ya itu tadi ya hindari yang bersantan kalau bisa makanan pedas ya kan atau yang asam-asam untuk misalnya lo jam 7 lo mau minum kopi gitu kan kopi susu atau kopi ya sebelum-sebelumnya lo diperhatiin lagi ya. Jadi gitu buat teman-teman, terima kasih ya yang udah dukung dan subscribe channel gua. Tetap dukung terus, ajak teman-temannya untuk subscribe channel gua, ocehan gua ya. Ya konten receh, konten ocehan singkat ya. Ya mudah-mudahan sih ada gunanya lah ya, ada faedahnya ya. Gitu loh. Gitu aja ya. Makasih. See you. Assalamualaikum.